Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Kurniawan dengan NPI 1462300159. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis malware yang berfokus pada teknik deteksi dan pencegahan. Lalu langsung saja kita masuk ke dasar analisis malware. Sebelum itu akan saya jelaskan tentang pengertian malware terlebih dahulu. Jadi malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengeksploitasi atau memperoleh akses secara tidak sah ke sistem atau data kita. Contoh dari malware yaitu meliputi virus, worm, trojan, ransomware, spyware, dan juga adware. Lalu tujuan kita untuk menganalisis malware yaitu untuk memahami kerentanan sistem yang dieksploitasi, lalu untuk mencegah agar sistem kita tidak terjangkit virus dan lain-lain seperti yang saya katakan tadi. Lalu mengidentifikasi jenis dan juga tujuan malware. Untuk metode dari analisis malware yaitu ada dua metode utama seperti yang ada di PPT, analisis statis dan juga analisis dinamis. Analisis statis. Jadi analisis statis seperti memeriksa kode malware tanpa menjalankannya. Jadi analisis statis ini seperti meninjau kode biner, struktur file, dan juga dependensi tanpa menjalankan malware tersebut, tanpa harus uji coba pada sistem kita. Lalu untuk teknik-tekniknya yaitu ada scanning tanda tangan, penguraian kode, pembandingan hash. Jadi untuk scanning tanda tangan yaitu berdasarkan database yang berisi pola atau byte sequence malware yang dikenal. Terus untuk penguraian kode, membongkar executable file menggunakan tool seperti IDE Pro atau Gibra, sama saja dengan menganalisis struktur biner. Lalu untuk pembandingan hash yaitu mengidentifikasi malware yang sudah ada. Bisa juga menghitung nilai hash dari file untuk membandingkan dengan hash malware yang sudah diketahui. Lalu untuk kelemahan dari masing-masing teknik ini yaitu untuk scanning tanda tangan menurut saya kurang efektif melawan malware baru yang telah mengalami polymorphism. Lalu untuk penguraian kode yaitu dibutuhkan skill yang tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang bahasa mesin dan juga arsitektur CPU. Untuk pembandingan hash mungkin hampir sama dengan scanning tanda tangan karena sama-sama menggunakan data yang telah ada. Lalu kita menuju ke analisis dinamis. Jadi analisis dinamis ini seperti melibatkan eksekusi malware di lingkungan yang lebih aman, seperti sandbox atau mesin virtual. Jadi tujuan kita di sana itu untuk mengamati perilaku malware tersebut secara real time. Jadi untuk kasarannya seperti kita menjalankan sistem, seperti kita menjalankan malware, tetapi pada sistem kita sendiri yang ada di virtual box misalkan.
Lalu untuk di bawahnya yaitu ada jalankan malware, observasi perilaku, dan juga identifikasi. Untuk yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, malware dijalankan dalam lingkungan terkontrol seperti VirtualBox, jadi agar tidak merusak sistem kita yang aslinya. Lalu untuk observasi perilaku itu seperti mencatat perubahan sistem, file yang dibuat atau diubah, proses yang dijalankan, serta koneksi masuk dan keluarnya, lalu aktivitas jaringannya. Lalu untuk teknik identifikasi ini seperti kita mengidentifikasi tindakan jahat dan juga teknik penyembunyiannya. Jadi malware canggih seringkali menghindari deteksi dengan metode seperti anti-VM, anti-debugging, kode injection, dan timing based evasion. Lalu untuk teknik deteksi malware yaitu ada dua, signature and heuristic based. Jadi untuk deteksi signature itu mungkin seperti pendekatan tradisional. Jadi bergantung pada database, mengenali pola atau tanda tangan yang telah ada, malware-malwarenya juga yang dikenal. Keuntungannya yaitu efektif untuk melawan malware lama, tetapi lemah terhadap malware baru yang telah dimodifikasi secara kecil. Lalu untuk deteksi heuristik yaitu seperti menganalisis atau memantau perilaku yang mencurigakan. Jadi bukan hanya pola baik. Lalu bisa juga mendeteksi malware baru atau yang tidak dikenal. Misalkan program yang mencoba enkripsi massal file system, terus memodifikasi registry startup, atau bisa juga melakukan koneksi ke IP luar negeri. Lalu untuk pencegahan malware efektif, jadi di sini saya ada 3, yaitu update rutin, menggunakan alat keamanan, lalu edukasi pengguna. Untuk yang update rutin itu seperti sistem operasi, aplikasi, dan antivirus, dan mungkin juga lain-lain harus diperbaiki untuk memperbaiki celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh malware. Lalu penggunaan alat keamanan yaitu menggunakan antivirus tentunya, menyediakan perlindungan yang berbasis tanda tangan, signature dan heuristik seperti slide sebelumnya ini. Lalu ada juga firewall untuk mencegah akses tidak sah keluar masuk ke dalam jaringan kita. Lalu juga IDS atau IPS untuk mendeteksi dan menghentikan aktivitas mencurigakan secara real time. Ada juga IOC untuk kumpulan artefak yang mengindikasikan sistem sedang diserang atau telah diserang. Lalu untuk edukasi pengguna, saya kira
kesadaran pengguna, yaitu keamanan yang paling penting. Lalu bisa juga antusias untuk melihat edukasi-edukasi yang ada di YouTube, seperti contoh kecilnya yaitu tidak sembarangan membuka lampiran email, menghindari situs yang tidak dipercaya, lalu memverifikasi sumber file. Nah, sudah, kita beralih ke tantangan dan tren analisis malware. Jadi semakin bertambahnya tahun, semakin modern maupun itu teknologi maupun virus atau malware. Jadi malware yang sekarang semakin canggih menggunakan teknik pengelakan analisis seperti anti-VM dan juga anti-debugging, menuntut inovasi dalam deteksi teknis. Lalu di sini ada 3 malware canggih, teknik pengelakan, lalu inovasi yang diperlukan seperti yang saya omongkan baru saja. Jadi untuk yang pertama itu malware tidak hanya satu jenis, tetapi kompleks. Ada polymorphic, encrypted payload, lalu modular structure. Jadi ini mengubah bentuk kode saat runtime untuk menghindari deteksi signature. Lalu untuk teknik pengelakan yaitu juga ada beberapa seperti anti-VM, malware yang mendeteksi jika dijalankan di VM lalu tidak akan aktif untuk menghindari analisis. Lalu anti-debugging. Jadi anti-debugging seperti malware yang memeriksa debugger seperti OllyDbg atau X64Dbg dan berhenti jika terdeteksi. Lalu untuk inovasi yang diperlukan yaitu mungkin machine learning dan AI bisa digunakan untuk mendeteksi otomatis pola malware baru. Lalu bisa juga untuk pencegahan. Jadi kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan baru saja yaitu ada beberapa poin. Jadi lapisan paling atas menunjukkan tujuan utama dari analisis malware, yaitu mencapai akurasi deteksi yang tinggi. Ini berarti kemampuan sistem keamanan untuk mendeteksi berbagai jenis malware, baik yang lama maupun yang baru secara efektif. Untuk kombinasi yang digunakan yaitu seperti yang tercantumkan di nomor 1, yaitu ada statis, menganalisis malware tanpa mengeksekusi, ada dinamis, mengeksekusi malware di lingkungan yang aman, lalu ada signature, mendeteksi malware dengan mencocokkan pola yang sudah dikenal, lalu ada heuristik, mendeteksi malware berdasarkan perilaku mencurigakan, meskipun tidak memiliki pola tetap. Lalu pada posisi kedua, menekankan pentingnya perlindungan berlapis dan edukasi pengguna. Jadi ini adalah strategi pencegahan menyeluruh yang menggabungkan teknologi dan faktor manusia. Jadi yang pertama yaitu ada perlindungan berlapis seperti menggunakan antivirus, firewall,
IDS atau IPS, dan lain-lain. Lalu juga monitoring jaringan. Lalu yang kedua yaitu edukasi pengguna. Jadi seperti antusias tadi, lalu bisa juga kita harus mengenali email phishing, tidak sembarangan mengeklik tautan yang kurang dikenal. Lalu pada bagian ketiga yaitu fondasi utama dari semua lapisan, yaitu analisis malware modern. Yang mengandung konsep pemahaman mendalam terhadap cara kerja malware, menggunakan teknologi terbaru dalam analisis, dan juga menyadari malware terus berevolusi. Jadi menandakan bahwa kita juga harus terus-menerus berkembang. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.